pertama kali 500 saja udah bisa. Kita sudah bisa bikin nastar kastengel putri salju. Karena satu, saya komitmen rasa jangan pernah berubah walaupun bahan baku mahal, karena di setiap tahun pasti naik juga. Karena kalau kita sudah sekali aja merubah rasa, pelanggan akan kecewa. Dan pelayanan, sebelum masa pensiun kamu datang, lebih baik kamu punya usaha. Jadi itu yang saya pegang. Dari awal saya udah fashion saya di sana, udah itu saya kembangkan. Kita harus hobi dulu. Meskipun sering dianggap musiman, namun siapa sangka aliran fulusnya sangat menjanjikan loh pemirsa. Selain rasanya enak dan lezat, kue kering juga memiliki permintaan yang konsisten setiap harinya. Penasaran kan? Yuk, mari ikuti saya bertemu langsung dengan pengusaha kue keringnya. Pemirsa, siapa sangka kalau kita ingin memulai bisnis ternyata tidak meski diawali oleh langkah-langkah besar, tetapi juga bisa dimulai melalui hal-hal kecil. Nah, karena kebetulan ini bertepatan sebentar lagi mau Idul Fitri, sudah ada toko yang membuat saya penasaran nih, yakni toko yang berjualan kue kering. Kebetulan saya juga mau belanja sekaligus mau ketemu sama pemiliknya pemirsa. Yuk ikutin saya. Emi Yulianti menjadi salah satu pebisnis yang sukses menjaring laba dari lezatnya kue kering. Emi memulai usahanya dengan modal Rp500.000 di tahun 2011. Kini usahanya makin berkembang hingga hasilkan cuan yang tak kalah lezatnya dengan kue buatannya loh pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Ibu. Izin perkenalkan saya Syahda dari Mimpi Itu Nyata TV One. Kebetulan aku lihat kue banyak banget di depan. Ini yang punya siapa ya Bu ya? EMJ Cake and Cookies. Kebetulan saya sendiri. Oh saya, dengan Ibu siapa ini? Emi. Ibu Emi. Wah Ibu, kuenya banyak banget di depan. Ibu lagi bikin apa ini? Ini kebetulan saya lagi ngadon nastar. Kira-kira kenapa sih Bu milih bisnis berjualan kue kering? Menjanjikan ya. Menjanjikan. Iya, Dalam hal apa? peluang. Kenapa? Karena bahan baku juga gampang, kemudian banyak sekali yang suka ya, terutama untuk nggak momen Lebaran aja gitu. Kue kering aja atau kue basah juga? Setiap hari kita disambil ada kue kering, juga ada kue basah, kue nampan, ada hantaran juga ada. Kalau bikin kue ini bahan-bahannya apa aja sih? Ini utama bahan dasar itu adalah butter. Butter. Yang mana butter Bu? Butter kebetulan Oh, tadi ini. sudah Oh, udah dicampurin ya, Bu, sudah ya? Saya campur sama mentega ya. Kita campurkan telur, gula halus. Kemudian jangan lupa semuanya diayak ya Mbak ya. Untuk modal awal Ibu membuat bisnis ini tuh berapa sih Bu kalau boleh tahu? Kalau modal awal pertama kali itu 500 saja udah bisa Mbak. 500 aja kita sudah bisa bikin nastar, kemudian bisa kastengel, putri salju, itu aja. Soalnya kalau coklat-coklatan tuh agak-agak Wah, susah ya Bu. Tapi kalau mau hitung-hitungan nih Bu dari awal pembuatan nih Bu, kira-kira untuk misalnya 1 kilo tepung terigu ini bisa menghasilkan berapa toples nih Bu? Ini kurang lebih 5 toples ukuran 500 gram. Itu biayanya kurang lebih kalau kita pakai yang premium itu kurang lebih modalnya 250.000. Jelang Lebaran, permintaan produksi kue kering makin meningkat. Momen ini pun selalu dimanfaatkan bagi pelaku usaha untuk dapatkan fulus. Meskipun usaha kue kering milik Emi bukanlah usaha kue musiman, namun dalam tiap harinya ia berhasil memproduksi puluhan kilogram kue yang siap untuk dipasarkan. Wah, sedap juga ya pemirsa. Sehari itu kira-kira bisa memproduksi berapa banyak? Kalau sehari kita bisa sampai 100 toples. 100 Bisa toples. lebih kalau memang
dicampur dengan toples-toples yang kecil-kecil. Untuk keuntungan sebulan omsetnya berapa persen nih Bu kalau di total nih Bu? Alhamdulillah Mbak, 50% ada. 50%. Ini Mbak ya, setelah adonan kita aduk, menghasilkan adonan seperti ini. Wow, Yang bisa teksturnya halus dipulung, banget ya iya, Bu. yang harus dipulung dan bisa nanti kita isi sama selai. Yuk kita Sama ke selai. tempat Boleh. Aduh, produksi ya. penasaran banget nih aku. Ayo. Ayo, let's go. Nah, di sini Oh, nih ini Mbak. ruang produksinya ya Bu ya? Iya. Yuk Mbak sini Mbak, monggo Mbak. Di sini. Punten ya Kakak, Iya, monggo, Mbak. semua punten nih Bu. Nah, ini adonannya udah jadi, kita timbang ya. Wah, boleh Mbak mau Bu. nyoba? Mau Bu, mau banget. Boleh, supaya higienis Mbak pakai sarung tangan. Siap, oh ini udah disediain ya buat aku ya. Saya contohin dulu satu ya. Boleh. Kita tekan dulu. Kan? Kita masukkan satu ya. Di sini. Udah kita tutup. Tutupnya juga dengan pelan-pelan dari ujung ke ujung supaya dia tidak pecah. Mbak mau nimbang? Boleh, aku Boleh. belajar dari Monggo, nimbang monggo. dulu ya Iya. Bu. 5 gram. Ini, Udah 5 gram belum? coba aku bulet-buletin kayak Ibu. Ya, nggak bulet. Kurang 4 Bu, dikit. kurang banyak. Dah, buletin. 5. Nah, pas. Dibuletin. Buletin. Tengah tekan, Tekan. tekan, ya. Isi dengan Isi nastar, selai nanas. Nah, ini harus butuh teknik sendiri nih Mbak, supaya saat ngoven dia tidak keluar-keluar selainya. Jadi harus tertutup. Terlihatnya mudah tapi susah pada saat dipraktekin. Kalau tidak kita ambil dari tangan aja sini, kita tutup ujung-ujungnya. Wah, aku bisa Bu. Iya. Rapet pemirsa ternyata. Dibuletin ya Bu ya? Kita bulatkan. Ternyata bikin nastar itu perlu teknik. Perlu teknik khusus. Iya. Tuh. Wow. Tadi kan kita sudah berbincang-bincang bagaimana untuk produksi sehari. Totalnya berapa kilo Bu tepung terigu yang dibutuhkan dan seluruh bahan-bahan nih? Sehari ya, kurang lebih itu kalau sehari antara 15 kilo. 15 kilo. Iya, kita ngadon tapi dengan aneka macam kue ya Mbak ya, tidak nastar aja. Oh, untuk 15 kilo dengan beragam ya Bu ya? Iya, beragam. Ada bakery. pangcis, Kastengel. kastengel. Nah, yang best seller tuh apa sih Bu dari semuanya? Salah satu nastar kita best seller. Nastar. Iya. Kalau kita hitung sebulan berarti bisa produksi berapa banyak Bu? 2000-an ya bisa. Kira-kira butuh waktu berapa lama Bu untuk kemudian bisa balik modal? Kalau kembali untuk peralatan yang terutama ya, untuk pembelian peralatan kurang lebih ya 6 bulan, setahun bisa. 6 bulan, setahun sudah sudah bisa kembali lagi. Gimana pemirsa? Kebayang kan berapa rupiah mengalir tiap harinya? Jangan kemana-mana ya, tetap di Mimpi Itu Nyata. Karena satu saya komitmen, rasa jangan pernah berubah. Walaupun bahan baku mahal, karena setiap tahun pasti naik nih. Karena kalau kita sudah sekali aja merubah rasa, pelanggan akan ngecek. Dan pelayanan. Walaupun tak membutuhkan modal yang besar untuk memulainya, namun pemilihan bahan baku jadi bagian paling penting agar rasa dan kualitas yang dihasilkan bisa terus memikat lidah konsumen. Terbukti kue buatan Emi yang jadi salah satu kue yang paling laris manis di pasaran. Mbak, ini jadi tempat untuk pemanggangannya di sini. Wah. Ini ada apa tuh? Ada 2 oven. Yang ini sama yang ini juga oven. Jadi kita masukkan dulu yang hasil kita buat tadi. Oh, nastarnya. boleh. Jadi ini Oke. ada 2 open besar Iya, ya Bu ya? Ada 2. Kita masukkan. Boleh aku bantu Bu? Boleh? Sini ya. Awas Madepnya ya. miring atau lurus begini? Takut saya. Enggak. Enggak. Ini. Nah, Oke. satu lagi. Kita dorong aja. Oke, kita tunggu sampai Tunggu. setengah matang. Mm-mm. Kurang lebih Setelah itu? 30 menit. Ya, Dengan suhu berapa ini Bu? kurang lebih 150 atas bawah sama. Ini kan persaingan bisnis kue-kue semacam ini kan banyak di luar sana. Nah, kira-kira yang membedakan bisnis Ibu dengan bisnis kue lainnya di luar sana apa nih Bu? Ya, alhamdulillah Mbak, saya dari 2017 saya keluar dari perusahaan dan saya memutuskan untuk
membuka usaha sendiri karena satu, saya komitmen rasa jangan pernah berubah walaupun bahan baku mahal, karena setiap tahun pasti naik nih. Karena kalau kita sudah sekali aja merubah rasa, pelanggan akan kecewa. Itu aja komit saya. Dan pelayanan. Ibu tapi butuh waktu berapa lama untuk bisa berproses bahwa wah ini adalah rasa yang benar-benar saya pengenin buat kue saya? Saya prosesnya itu dari 2011 Mbak, karena kan kita harus trial terus sampai kita mendapatkan rasa nastar seperti apa yang kita inginkan. Di luar banyak sekali jualan nastar, tapi kan kita punya plusnya di mana nih? Kita di butternya. Butternya kita pakai yang premium. Jadi cara menentukan kualitas terbaik tadi dibocorin oleh Ibu apa Bu? Butternya. Butter yang premium juga. Bahan bakunya juga premium, akan menghasilkan hasil yang premium. Kalau misalnya ada peminat di luar sana yang menginginkan cookies yang lebih ekonomis, ini bagaimana? Apakah Bisa. produksi juga? Memang permintaan yang saat ini yang paling banyak memang yang kelas premium ya Mbak ya. Tapi kalau memang pun ada yang pelanggan, Ibu bikinin dong yang harganya di bawah premium, kita bisa. Nah Ibu, ini kan kalau menjelang Idul Fitri, harga bahan baku seperti yang kita tahu akan naik ya Bu ya. Nah untuk Ibu sendiri bagaimana mensiasatinya Bu? Itu sih aman sih Mbak, karena kita sudah belanja kan, kita juga produksi setiap hari, jadi pembelanjaan juga partainya partai besar juga sih, jadi aman. Untuk Lebaran juga kita sudah jauh-jauh hari kita sudah beli bahan baku. Total karyawan yang udah ada di sini tuh udah berapa Bu? Kalau untuk hari-hari ada 4, kurang lebih ada 4, karena overload pada saat puasa kita bisa ambil lebih dari itu, bisa 6 atau 7 orang yang untuk membantu saya. Di era serba digital, banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menjangkau konsumen dari seluruh penjuru agar lebih mudah dan efisien. Begitupun dengan Emi. Tak mau ketinggalan, ia pun menggunakan sosial media sebagai strategi untuk memasarkan produknya pemirsa. Waktu pertama memulai kira-kira berapa sih Bu pegawainya? Cuma satu. Mbak aja sama jaga anak. Jadi saya kerja, mbaknya cuma bikin resoles, ya itu. Jadi cuma satu aja Mbak. Sekarang udah berkembang ya, udah alhamdulillah. banyak Tahun ini semakin tahun, alhamdulillah kita bisa mempekerjakan teman-teman yang ada di lingkungan kita, memperdayakan ibu-ibu yang ada di sini untuk bisa bekerja sama dengan IMG. Untuk memasarkan bisnis kue itu sendiri, Ibu kira-kira pemasarannya pakai teknik seperti apa nih? Kalau pemasaran biasanya kita dari media sosial ya. Media sosial, Dari platform apa Bu? IG, kemudian dari TikTok, kemudian dari WhatsApp itu, kemudian dari mulut ke mulut biasanya. Karena rasa itu yang menentukan bahwa oh iya produk A si B itu enak gitu ya. Hari-hari juga saya juga ada kue basah Mbak, jadi bervariasi di IMG. Tapi saya juga penasaran pelet kue basahnya, nanti boleh dikasih tunjuk boleh ya Bu ya? Boleh. Oke siap. Ibu kalau untuk memproduksi bermacam-macam kue ini, kira-kira alat-alat apa aja nih Bu yang dibutuhin? Pertama kali atau yang sekarang? Pertama kali boleh, saya penasaran. Pertama kali saya hanya punya hand mixer yang seperti tadi itu, sama oven itu juga warisan dari orang tua. Saya bawa dari kampung. Yang mana nih Bu oven? Seperti ini. Oh ini. Ini pertama kali saya membuat kue pakai ini. Nah yang kedua itu kebetulan saya mengembangkan 2-3 tahun setelah ini, saya beli oven yang gas, itu saya jual. Saya ganti oven besar ini. Setelah investasi kurang lebih 2 tahunan, 3 tahun lah, saya ganti ini. Ini baru kemarin saya beli, investasi lagi 1. Terus mixernya mana lagi nih Bu? Alat-alatnya apa lagi nih Bu? Kita ada 4, yang besar 1, ini sama ini ya, jadi ada 4. Itu yang besar. Bagaimana sih cara Ibu buat selalu ngembangin resep supaya terus inovatif nih? Kita membuat sesuatu, kita tidak langsung jual, tapi kita coba dulu sampai menemukan rasa yang enak itu seperti apa gitu. Jadi tetap trial terus sampai menemukan yang enak, baru kita layak jual keluar.
kemudian tiba-tiba oh yaudah deh selain bikin nastar kita bikin pamcis, kita bikin dia tidak afgan. bosan. Pelanggan kita masa nastar aja, kita kan harus punya variasi kan? Kita coba lagi yang cornflake ya. Nah saya pengen bikin cookies yang kecil-kecil itu. Nanti kita kemasin pakai yang packaging yang apa itu toples, nanti kita siram pakai coklat. Sebelum masa pensiun kamu datang, lebih baik kamu punya usaha. Jadi itu yang saya pegang. Dari awal saya udah fashion saya di sana. Udah itu saya kembangkan. Kita harus hobi dulu. Dalam membangun bisnis tak selamanya berjalan manis. Butuh dukungan, kerja keras, dan selalu berinovasi. Begitupun dengan Emi yang memulai usahanya dengan memberanikan diri mencoba resep-resep baru yang ia dapat dari hasil inovasinya sendiri loh pemirsa. Masa-masa tersulit pun pernah dialami Emi saat ia harus memilih meninggalkan pekerjaannya sebagai manajer di salah satu perusahaan sertifikasi jasa yang telah ia lakoni selama 20 tahun lebih. Namun siapa sangka, berkat kerja kerasnya membangun bisnis, kini ia berhasil sukses mewujudkan mimpinya menjadi pengusaha kue yang aliran cuannya mengalir deras di tiap harinya. Ibu, ini kira-kira di belakang kita udah ada apa aja nih Bu? Kebetulan di belakang sudah ada yang sudah jadi ya Mbak ya. Jadi ini sudah request by order nih. Dan salah satunya juga saya udah desain sendiri. Ini kotaknya nih, boxnya. Kita desain sendiri, gitu kan. Di sini ada isinya 3, apa aja di dalamnya, gitu ya. Soal kue basah yang tadi Ibu bilang dijual juga. Nah ini apa nih Bu? Ini ada salah satunya itu Resoles Mayo. Ini, nah ini juga best seller kami. Untuk Ibu sendiri gimana sih Bu ceritanya awal mula membangun bisnis ini? Iya, jadi saya berjualan sambil bekerja salah satu perusahaan sambil saya memasarkan produk-produk saya, kue basah, kue ulang tahun, ada kue kering gitu kan. Ternyata memang kue kering animo masyarakatnya sangat tinggi ya. Jadi tidak lebaran aja sudah ada juga gitu kan. Jadi dengan itu saya memutuskan 2017 saya resign. Saya udah bicara dengan suami dan alhamdulillah suaminya juga oke, kalau memang terbaik dan saya ingin usaha sendiri. Ibu dulu sempat bekerja sebagai apa? Saya bekerja di salah satu perusahaannya bergerak dalam bidang jasa sertifikasi sebagai manajer umum. Dari situ saya berkeinginan untuk mengembangkan diri saya bahwa saya ingin usaha sendiri. Ibu tiba-tiba terbersit untuk ya udah deh saya meninggalkan pekerjaan saya mau fokus ke bisnis saya yang ini. Sebelum masa pensiun kamu datang, lebih baik kamu punya usaha. Jadi itu yang saya pegang, mumpung saya masih sehat gitu kan, saya bisa cari pelatihan, saya bisa mengembangkan diri saya. Tiba-tiba terbersit, oke deh, saya bisnis kue aja. Dari awal saya udah fashion saya di sana. Oh, gitu. fashionnya Bu ya? Iya, saya suka bikin kue. Ya udah itu saya kembangkan gitu. Ya, kalau kita mau yang lain-lain lagi kan belum tentu Mbak, karena kita harus hobi dulu. Pemula yang pengen banget untuk bisa memulai bisnis atau mengembangkan bisnis, ada tips-tips khusus gak sih Bu? Yang pertama ya, semangat. Semangat. Modal nomor 1? Action. Oh, action. Iya. Yang kedua pasti modal. Nggak perlu besar Mbak modalnya. Kalau kita mau bikin kue aja, 100-200 udah bisa. Kalau kita mau usaha, pertama itu harus trial. Kita kasih ke tetangga atau apa, kalau udah layak kita jual, baru kita jual. Sebagai pemula, alat-alat apa aja yang diperlukan? Kalau kita mau untuk baking bikin kue, gitu. Kue kering juga nggak perlu pakai mixer, diaduk pakai bis aja bisa, mangkok gitu-gitu aja sih, nggak terlalu besar sih Mbak. 100-200 bisa jalan kok kalau mau bikin kue kering. Koba. Tapi mungkin Ibu bisa menyemangati pemirsa di rumah yang juga ingin memulai usaha, gimana nih supaya sukses seperti Bu Emi? Komitmen. Jangan pernah merubah rasa kita jaga, hubungan dengan customer kita jaga. Ada sesuatu lah yang bikin mereka bisa kembali lagi ke kita. Ya itu dia tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan Ibu Emi. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu. Tapi saya mau pantun dulu nih Ibu, boleh? Nanti kalau saya pantun jawab cakep ya Bu ya. Boleh nah pemirsa, jalan-jalan ke stasiun Depok. Cakep. Pulangnya membeli nastar. Cakep. Kalau mau dapat uang segepok. Cakep. Udah pasti pilih bisnis yang pintar. Yeay. Terima kasih banyak Bu Emi tips-tipsnya. Semoga bisnisnya semakin berkembang.